Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asep Syafruddin. Saya guru matematika di Mantigan Jombang, sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2023 kategori 1 di LPTK Universitas Islam Malang. Hari ini Jumat 25 Agustus 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di Mantiga Jombang. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 11 MIPA 8 pada semester ganjil dengan materi barisan geometri. Jelasnya berikut video uji kinerja praktek pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan sarannya agar ke depan pembelajaran menjadi lebih baik. Terima kasih. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Lebih semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Selamat dong. Ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran matematika, ya, dicek dulu di bawah lacinya ada sampah apa tidak. Ya, dibuang dulu, ya kan, supaya pembelajaran kita di pagi hari ini itu dapat berjalan dengan baik, kalian belajar juga nyaman, ya. Ada sampah enggak? Berarti sudah siap ya belajar matematika? Sudah siap? Iya. Oke. Ya, berarti kalau sudah siap, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Nah, hari ini kan tanggal 25. Berarti absen 25 yang memimpin doa. Siapa absen 25? Siapa? Coba silahkan dipimpin berdoa dulu. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillahi rabban. Alhamdulillahi rabban. Bil Islam dinan. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabil Qur'an
imama Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman shamiran birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dengan kita awali kegiatan dengan doa, mudah-mudahan kita hari ini mendapatkan ilmu yang manfaat yang mendapatkan di dunia hatta akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, saya ingin mengabsen dulu siapa yang tidak hadir hari ini ya. Nanti silakan bisa angkat tangan, jangan angkat kaki, ya, ya. Nah, yang saya panggil silakan angkat tangan. Mbak Afidatul, Mbak Aisyah Alidia, Mbak Alfia, Mbak Alia, Mbak Alia Nur Aulia, Mbak Alicia, Mbak Ananda Aulia, Mbak Anastasia Kartika, Mbak India, Mbak Arifi, Mbak Artika, Mbak Asiti Nasiti, Mbak Asia, Mbak Jauza Mufidah. Nah, alhamdulillah kehadirannya lumayan hampir 99% ya. Oke, berarti karena kalian sudah siap untuk menerima materi ya, maka kita mulai pembelajaran matematika. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang deret aritmatika, di mana deret aritmatika itu ya ciri-cirinya memiliki beda. Kemudian juga pertemuan yang lalu sudah saya singgung sedikit mengenai barisan geometri yang akan kita pelajari hari ini. Ya, nah, apa yang dimaksud dengan barisan geometri? Siapa yang bisa jawab? Saya. Apa, Mbak? Barisan geometri adalah pola yang memiliki pengali atau rasio yang tetap untuk setiap dua suku yang berdekatan. Betul, ya. Ya, nah jadi yang dimaksud dengan barisan geometri yang telah saya jelaskan minggu lalu sedikit, bahwasanya pola yang memiliki pengali atau rasio yang tetap untuk setiap dua suku yang berdekatan, itu barisan geometri. Nah, kemudian minggu lalu juga sudah saya jelaskan sedikit bahwasanya barisan geometri itu dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa sih kaitan barisan geometri dengan kehidupan sehari-hari? Penerapannya bagaimana? Siapa yang ingat? Apa? Menghitung pertumbuhan, peluruhan, suku bunga, dan anuitas. Nah, menghitung pertumbuhan, peluruhan, suku bunga, anuitas. Nah, ternyata barisan geometri itu juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti menghitung pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Bisa pertumbuhan penduduk, pertumbuhan bakteri, dan lain sebagainya. Juga bisa peluruhan, suku bunga di bank-bank seperti itu, dan juga ada di anuitas. Ya, baik tuh? Jadi kalian jangan berpikir, oh
aku belajar matematika itu gunanya untuk apa sih? Nah, tidak seperti itu ya. Bahwasanya matematika itu selain bisa dipelajari juga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Nah, pentingnya belajar matematika ya, karena matematika itu ya kan bisa diterapkan di mana? Kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari, maka ayo semangat belajar matematika ya, jangan takut, matematika itu mudah, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya. Matematika itu sangat mudah ya. Ayo mari kita belajar bersama-sama. Nah, karena ini masih pagi, saya ingin ngecek konsentrasi ya. Jika nanti saya bilang tepuk 1 ya, kalian lakukan tepuk 1. Kalau saya bilang 1 tidak ada tepuknya, jangan tepuk. Paham? Paham. Oke, kita cek konsentrasinya dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2. Nah, ini belum konsentrasi nih ya. Oke, lagi 3. Kalau mau minum silahkan minum dulu ya. Tepuk 4, 2. Nah, bagus ya. Tepuk 13. Tepuk 13 itu adalah tepuk pramuka. Ya, jika nanti saya bilang tepuk 13, maka kalian tepuknya tepuk pramuka 1 kali. Paham? Oke. Tepuk 13 1 kali, bukan 2 kali. Oke, nah ternyata masih konsentrasi semua, jangan tidur loh ya, jangan tidur, ini masih pagi. Nah, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan indikator yang akan kita capai di pembelajaran hari ini, yaitu tentang barisan geometri. Silakan diperhatikan untuk tujuan pembelajarannya. Nah, perhatikan. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini itu adalah melalui model problem based learning yang dipadukan dengan metode ceramah gabungan diskusi, tanya jawab, penugasan, berbantu PowerPoint interaktif, dan video pembelajaran YouTube. Peserta didik dapat mengidentifikasi ciri barisan geometri, menentukan rumus umum suku ke N dari suatu barisan geometri, menentukan suku ke N dari suatu barisan, dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan geometri dengan penuh tanggung jawab, disiplin, percaya diri, dan santun, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis, berpikir kreatif, kerjasama, komunikasi, dan berliterasi dengan baik. Itu tujuan pembelajaran untuk hari ini, khususnya pada materi barisan geometri. Untuk indikatornya, yang pertama di sini ada kompetensi dasar menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Ini merupakan KD pengetahuan di mana indikator pencapaian kompetensinya itu adalah menemukan konsep barisan dan deret geometri. Itu yang pertama. Yang kedua, menganalisis sifat-sifat barisan dan deret, yaitu barisan dan deret geometri. Yang ketiga, mengomentari dan mengevaluasi video pembelajaran dalam menemukan sifat-sifat barisan geometri. Itu indikator pencapaian pengetahuan. Sedangkan 1, tambah 2. Nah, harus semangat ya, masih pagi harus semangat. Nah, hari ini kita akan belajar diskusi kelompok. Ya, kelompoknya sudah saya bagikan
Sudah belum? Ya. Oke ya. Nah, jadi nanti hari ini diskusi kelompok, nanti akan saya bagikan LKPD di setiap kelompok. Kemudian setelah saya bagikan LKPD, setiap kelompok silakan berdiskusi mengerjakan LKPD tersebut. Kemudian setelah selesai LKPD-nya, kalian membuat laporan atau menyajikan hasil diskusinya nanti dalam presentasi setiap kelompok. Paham tuh? Paham. Nah, saya ingatkan lagi ya. Kemudian kelompok 1 yang sebelah timur, kelompok 2 ya, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Jadi hasilnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, karena sudah sesuai dengan kelompoknya, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya, saling berhadapan-hadapan. Silakan ditatap dulu. Monggo. Sebelum saya bagikan LKPD-nya, ya, saya akan menjelaskan singkat tentang barisan geometri. Jadi tadi sudah kalian jawab bahwasanya barisan geometri itu adalah suatu pola yang memiliki pengali atau rasio yang tetap untuk setiap dua suku yang saling berdekatan. Itu tentang barisan geometri. Nah, bagaimana ya barisan geometri itu dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Bahwasanya barisan geometri itu bisa diterapkan dalam menghitung pertumbuhan, kemudian peluruan, suku bunga, dan anuitas. Nah, bagaimana rumus barisan geometri itu? Bagaimana cara penyelesaian masalah-masalah pada barisan geometri? Saya akan memutarkan video pembelajaran. Silahkan kalian simak video yang akan saya putarkan. Ya, catat jika ada pertanyaan. Ya, kemudian nanti silahkan tanyakan kepada guru. Ya, paham tuh? Simak baik-baik video yang akan saya putarkan. Simak ya. Kalau ada pertanyaan, catat. Nah, nanti dalam diskusi ini saya akan menilai pengetahuan, keterampilan, dan sosial. Jadi kalian harus fokus bekerja dalam kelompok. Ayo perhatikan videonya. Jadi kalian sudah menyimak video pembelajarannya ya. Nah, perhatikan. Nanti akan saya bagikan LKPD ya. Dimana masalahnya adalah Sri mempunyai selembar kertas. Kemudian dia melipat kertas tersebut sehingga menjadi dua bagian sama besar. Lalu dia melipat kembali kertas tersebut menjadi dua bagian sama besar, sehingga sekarang ada 4 bagian sama besar yang dipisahkan oleh garis lipatan.
Sri terus melipat kertas tersebut menjadi dua bagian yang sama besar sehingga kertas tersebut menjadi beberapa bagian yang sama besar yang dipisahkan oleh barisan lipatan. Sri ingin mengetahui banyak bagian kertas pada lipatan ke-15. Itu masalah yang nanti akan kalian selesaikan, yang akan kalian diskusikan dalam kelompok. Itu sudah tertuang dalam LKPD yang akan saya bagikan. Nah, sebelum LKPD saya bagikan, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang video pembelajaran tadi? Ya, Mbak? Saya. Ya. Bagaimana cara menyelesaikan soal? Ya. Nah, ada yang tanya, apa sih yang dimaksud dengan barisan geometri tadi? Apa sih barisan geometri tadi? Suatu pola yang memiliki pengalih atau rasio yang tetap. Ya, terus untuk setiap dua suku yang berbeda. Paham ya? Paham. Oke ya, jadi diingat-ingat itu pengertian dari. Nah, ada pertanyaan lagi? Gimana, Mbak? Bagaimana rumus umum barisan geometri, Pak? Nah, bagaimana rumus umum barisan geometri? Nah, sebenarnya ini nanti akan kita bahas di sini. Bagaimana rumus barisan geometri itu akan ditemukan. Tapi kalau ada yang tanya, akan saya singgung sedikit tentang bagaimana sih rumus barisan geometri. Rumus dari barisan geometri itu adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Apa itu UN, apa itu A, apa itu R, ya, apa itu N, nanti akan dijelaskan oleh presentasi kelompok. Karena salah satu rumus ini nanti itu ada dalam LKPD, ya, akan dijelaskan apa sih UN, apa sih A, apa sih R. Tolong nanti segera didiskusikan. Paham? Oke ya? Kalau sudah paham, ada lagi nggak? Cukup jelas ya? Ya, cukup. Nah, kalau sudah cukup, akan saya bagikan LKPD-nya. Satu, kelompok 4. LKPD itu bersama kelompok kalian. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, ya. Setelah itu silakan kalian diskusi, ya, sesuai dengan masalah yang ada di LKPD. Kemudian, ya, silakan semua kelompok aktif. Nah, nanti saya akan menilai keaktifan kalian dalam kelompok diskusi. Bisa ya? Bisa. Oke, silahkan berdiskusi. Nanti saya berdiskusi. Waktunya berapa menit? Saya beri waktu 15 menit ya. Cukup ya? Nah, 15 menit silakan kalian diskusikan. Nanti sambil saya putarkan lagu, 3 buah lagu nanti selesai, berarti nanti langsung presentasi. Baik tuh? Gimana persatu? Ada pertanyaan? Bagaimana cara mencari rasio barisan? Mencari rasio barisan. Nah, mencari rasio barisan itu adalah N per UN-1. Sudah tanya lagi? Tidak. Ya, semangat ya. Bisa kelompoknya aktif. Oke? Kelompok 2 ada masalah? Tidak. Semua harus aktif loh ya. Nanti akan saya nilai keaktifannya, ya, baik pengetahuan, keterampilan, dan sosial. Jika ada masalah silakan angkat tangan kepada saya. Oke? Oke, semangat. Kelompok 3 ada masalah? Ayo semua aktif loh ya. Ada masalah enggak? Kalau ada saya tanyakan. Oke. Selamat diskusi. Oke, silakan dilanjutkan diskusinya. Waktunya 15 menit nanti kan? Oke.
Sekarang silakan kalian menyusun laporan hasil diskusi sesuai dengan LKPD yang telah kalian terima. Saya beri waktu 15 menit untuk menyusun laporan hasil diskusi. Setelah kalian selesai, silakan nanti akan saya tunjuk untuk presentasi hasil diskusi, ya. Oke, sudah beri diskusi ya dan pelaporan. Sudah siap untuk presentasi? Jadi begini, ketika ada kelompok lain presentasi, kelompok yang lainnya itu menganalisis dan mengevaluasi hasil dari presentasi kelompok lain, ya. Apakah hasilnya sama dengan pekerjaan kalian atau tidak? Baik, Bu? Nah, untuk presentasi yang pertama, silahkan kelompok 4 untuk presentasi hasil diskusinya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Lipatan kertas dengan lipatan 2. Soalnya apa yang kita menjadi masalah jawaban saya adalah lipatan kertas dengan lipatan 2. Yang kedua, apa yang ditanya jadi masalah yang ditanya menjadi soal tersebut, jawaban kami adalah lipatan kertas ke 15. Nah, ini hasil diskusi dari kelompok 4. Apakah dari kelompok lain ada jawaban yang beda? Tidak. Gimana jawabannya? Sama. Nah, jadi hasilnya adalah lipatan kertas dengan kelipatan 2 itu yang diketahui. Yang ditanya adalah lipatan kertas ke 15. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Tidak. Ya, kalau tidak, beri aplaus untuk kelompok 4. Nah, terus sekarang presentasi selanjutnya kelompok 2, ya. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kasih semangat. Tepuk 2. Yes, ya. Oke, masih. Jika kita cermati langsung di atas, sering lipat kertas tersebut menjadi 5 lipatan. Lipatan pertama adalah 1 kali 2 sama dengan 2. Lipatan kedua 2 kali 2 sama dengan 4. Lipatan ketiga 4 kali 2 sama dengan 8. Lipatan keempat 8 kali 2 sama dengan 16. Dan lipatan terakhir adalah 16 kali 2 sama dengan 1. Nah, ini hasil yang pertama dari kelompok 2. Kelompok yang lain gimana? Jadi masalahnya itu ibaratnya itu Sri itu punya satu buah kertas, ya kan? Lipatan pertama itu dilipat 1 kali pokoknya, ya kan? Dilipat, seret, ya kan? Nah, ada berapa lipatan nanti? Ada dan seterusnya. Nah, dari hasil ada atau dari beberapa hasil presentasi tadi,
mari kita simpulkan dan materi kali ini ya. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah barisan geometri adalah barisan bilangan di mana dua suku yang berurutan memiliki perbandingan yang sama. Barisan geometri adalah barisan bilangan di mana dua suku yang berurutan memiliki perbandingan yang sama. Terus kemudian rumus barisan geometri itu apa? Rumus suku ke N. UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Untuk UN sama dengan suku ke N, A adalah suku pertama, R adalah rasio, dan N adalah banyaknya suku. Tepuk satu, tepuk dua. Masih konsentrasi ya. Oke, kita sudah mempelajari dari awal ya pelajaran belajar geometri. Kalian sudah berdiskusi dengan kelompok, kalian sudah presentasi ya. Maka dari materi barisan geometri ya, ternyata banyak sekali yang dapat kita ambil manfaatnya. Terutama apa? Satu, bahwasanya barisan geometri itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti menghitung pertumbuhan, kemudian peluruhan, suku bunga, anuitas dan lain sebagainya ya. Kemudian jangan lupa bagaimana cara mencari rasio. Cara mencari rasio adalah UN per UN min 1. Itu untuk mencari rasio. Sedangkan untuk rumusnya, rumus barisan geometri yang perlu kalian ingat adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Jadi kalau nanti kalian menjumpai masalah yang berkaitan dengan barisan geometri, maka gunakan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1 untuk menyelesaikan masalah tersebut. Betul? Benar. Nah, silakan ya, karena sudah selesai semua, LKPD-nya dikumpulkan ya. Oke, LKPD dikumpulkan. Coba dulu ya, sini masuk. LKPD dikumpulkan. Oke ya? LKPD sudah dikumpulkan ya. Karena waktu juga sudah menunjukkan mau habis ya. Sebelum saya akhiri ya, di lembar LKPD terakhir yang telah saya beritahu tadi itu silahkan nanti kalian kerjakan di pondok. Bagi yang pondok, yang rumah ya berarti PR, kerjakan di rumah ya. Insya Allah masalahnya tidak jauh beda dengan pembahasan atau presentasi dari setiap kelompok ya. Pertemuan berikutnya nanti kita bahas PR atau PP tersebut. Betul? Ada pertanyaan? Oke. Saya ingin cek konsentrasi kalian sudah masuk setengah siang ya. Masih konsentrasi atau tidak? 1, tambah 2, tambah 3, 1, 2, tambah 13. Oke, tepuk tangan untuk kelas 11. Oke, ya. Sebelum saya akhiri, ya alangkah baiknya kalau kita merefleksi kegiatan pembelajaran di pagi hari ini ya. Kira-kira apa sih yang bisa kita refleksi dari pembelajaran hari ini? Apa? Matematika itu menyenangkan ya. Kita harus enjoy, kita harus happy dalam belajar matematika. Nggak usah tegang, santai, apalagi
gurunya kan seperti ini ya. Iya. Nah, itu refleksi pertama ya. Apa sih refleksi kedua? Gerakan dari sehari-hari. Oh, ternyata barisan geometri atau materi yang kita pelajari hari ini itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Menghitung. Tetap semangat dalam belajar ya, Manjada. Oke. Untuk pertemuan berikutnya ya. Karena hari ini kita sudah membahas barisan geometri ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang deret geometri ya. Di mana deret geometri itu masih terdapat unsur rasionya. Kalau barisan geometri itu suku ke n, kalau dilambangkan dengan UN, kalau saya ya. Oke. Karena waktu juga sudah habis ya. Marilah kita akhiri kegiatan pembelajaran ini dengan membaca doa. Siapa yang memimpin membaca doa? Siapa? Kalau tadi pembuka absen 25, kalau 25 dibagi 5 hasilnya 5. Absen 5 silakan dipimpin untuk doa penutup. Siapa absen 5? Asti. Oh ya, silakan Asti ditutup kegiatan pembelajaran ini dengan doa. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ma 'allamtani ya Rabbul ya inna adati ayyuhal kursi ya rabbal alamin. Ya, terima kasih atas kegiatan belajar hari ini. 11 MIPA 8 memang top ya. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.